temannya MZ juga. Iya. Udah 4 tahun bener? Iya. Tapi ditipu juga? Iya, 4 tahun itu pada saat yang pertama ketemu, dia dalam keadaan teler. Aku kena musibah, pendarahan harus operasi besok pagi. Uang aku di Mandiri sebenarnya ada 1,8 M, cuma bisa ditariknya 16 Mei. Sama? Ngirim Sama? juga nggak? Iya. Coba, gue minta Sama-sama postingan yang 1,8 M ya. Sama ya. Jadi ini modus ya? Karena belum ditransfer duit, dikirimkanlah spray penuh dengan darah, kepala yang penuh dengan darah, lagi MRI. Akhirnya ditransferlah sama aku tanggal 1 Mei, jam 4 sore ke inisial MS ini nih. Loh, kok Ala ditahan gitu? Nah ini udah mulai berantem nih, hari Iya. Kamis. Dibayar nggak mau, aneh penggelapan lo, bisa kulaporin. Kata dia? Ya. Apaan sih, ribet. Oke, sekarang saya ke Polda, laporan penggelapan. Dia bilang gitu? Sampai sekarang nggak dilaporin kan? Nggak perlu duit segitu. Terserah, saya ikutin jalur hukum, nggak apa-apa. Aku balesin. Itu DP, balikin duit ya. Tahu hukum jual beli nggak? Dia lebih hebat dia loh. Iya. Baca makanya, silakan ambil kembali. Aku Iya. jawabin. Jangan sekolah tapi nggak pakai ilmunya. Ya bener dong, orang gua sekolahnya dokter tapi dijabarin yang hukum, yang nggak ngerti. Jadi ini penipu profesional itu adalah penipu yang ngerti hukum. Dia nyari-nyari celah-celah ini nih, kali ini nggak boleh lolos nih. 3, 2, 1, close the gorden. Semuanya bahasa Inggris. Oh yes. Ada dokter Yeni di sebelah saya. Iya. Yang katanya temannya MZ juga. Iya. Udah 4 tahun bener? Iya. Tapi ditipu juga? Ya, 4 tahun itu pada saat yang pertama ketemu, dia dalam keadaan teler karena lagi treatment. Oke. Ya. 4 tahun yang lalu kenal sama dia Di klinik. dalam keadaan teler. Iya, teler itu maksudnya dia itu lagi perawatan tapi takut sakit, jadi ya versi tidur di treatmentin. Oh, jadi telernya bukan teler Bukan teler yang itu. narkoba, karena kan dia Iya. pernah ketangkap juga kan itu kan. Bener. Oke, jadi kamu kenalnya gara-gara pas keadaan teler. Oke, terus Nah, terus kemudian kenalnya gimana nih? Maksudnya pasiennya dokter Yeni. Dokter Yeni kan berarti adalah dokter dokter juga. khusus perawatan Iya, estetik ya? estetik ya. Kecantikan ya? Iya, benar-benar. Oke, gitu. terus? Jadi dia itu perawatan muka pada Iya. saat itu sebelum merit lah gitu. Sebelum merit sama yang sekarang ini nih? Oke, Gitu. perawatan muka. Oke, terus kenal sama dia? Nah, kenal sama dia, tapi itu hanya sekilas. Oke. Nah, kemudian kita kenal lagi, dikenalkan sama seorang teman. Ketemulah kita di Oakwood gitu. Oke, Nah, kapan di nih? salah satu restoran. Itu kapan ya? Harus lihat di Instagram. Enggak berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu? Kayaknya tahun lalu. Tahun Tahun lalu, lalu oke. itu bulan berapa? Aku lupa deh. Dikenalin dalam rangka? Dan rangka dia bilang sama temennya ini, saya kenal kok sama dokter ini, saya pengen ketemu gitu. Diketemuin lah gitu. Udah setelah ketemu, ya kayak biasalah yang kayak dibilang ya. Bener nyata di depan aku, main handphone aja gitu ya. Oke. Jadi kayak nggak bisa tatap muka, bener-bener serius gitu. Nggak bisa tatap muka, nggak bisa pandang lihat-lihat Iya, mata gini? nggak bisa. Nih, nggak ciri-ciri orang tukang bohong itu adalah biasanya kalau ngomong sama kita, dia kemana-mana. Ya, Jadi- atau enggak dia nggak berani hadap-hadapan begini. Nggak bisa, dia nggak bisa face to face. Jadi sibuk nelpon, ya gitu ya. Pasti ditagih-tagih utang tuh. Maybe, Iya kan? aku udah merasakannya. Iya. Setelah kita tahu nih pasti dia sibuk di telepon tuh lagi sibuk mana duit gue gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Intinya dikenalin, kok bisa sih akhirnya lu ketipu, Dok? Jadi itu Hah? ceritanya tuh tanggal 1 Mei. Kayak apes, aku tuh lagi ngajar kursus ya. Dia tuh nelpon. Terus aku bilangin, Tanggal 1 Mei. tanggal 1 Mei nih. Kemarin nih. Iya, baru kemarin. Pas kan tanggal 2 Lebaran tuh, Idul Fitri. Gue ditipu 3 Mei. Aku tanggal 1, aku duluan ditipu. Oh, Anda juaranya Ya, duluan. tapi berarti aku ya. baru sadarnya setelah lihat podcast Abang. baru sadar ditipu. Jadi aku baru sadar ditipu setelah lihat podcastnya Abang. Oke. Berarti artinya podcast gue ini berguna kan? Walaupun Iya. orang masih bilang, lo ini pasti ini settingan nih. Ini berguna. Ternyata korbannya yang lapor Iya. bukan namanya lo aja, Dok. Bukan. Puluhan orang ke gue nih. Iya, jadi setelah aku lihat podcastnya Abang, terus aku kayak, gila ya apa yang diomongin tuh bener semua. Aku sampai ngelihat ulang WA-nya. Jadi modusnya sama seperti yang dilakukan ke gue kan, ngulur-ngulur waktu. Persis. Ngulur waktu. Dia ngancem, Iya, terus nelponin terus pas udah mau, pas udah dikirim hilang. hilang. Oke, kita urutin ke depan ya. Ke tanggal 1. Tanggal 1 gimana awalnya sampai ditipu? Oke, nah ini biar Jual beli apa nih? Kalau gue kan sama Dennis jual beli mobil, yang lain jual beli tas gitu kan. iya. Ini apa? Barang apa yang dijual ke lo, Dok? Ini dia pinter nih. Dia Iya. tahu karena gue dokter, dia jualnya barang berupa laser. Laser?
laser wajah. Oh, karena dia punya klinik. Punya klinik, katanya nggak kepakai lagi, terus Oke. dia butuh duit untuk pengobatan. Penting dok, penting. Dibilang juga untuk di rumah Pengobatan. sakit. Iya, bener. Oke, dia alasan sakit mulu ya. Jadi betul. ini pokoknya ceritanya Oke. mesin sama gue nih, Oke. tapi mesin bobrok nggak bisa gue pakai, ceritanya gitu. Yang bilang dia. Ini yang mesinnya pokoknya intinya mesinnya udah sama aku, tapi mesinnya nggak bisa digunakan. Oke, setelah sama kita Setelah urutan dulu sama nih. aku. Dia jual mesinnya bilangnya bagus nih. Iya, bener, bagus. Harga mesinnya berapa? Harga mesinnya sekitar 800 dok. Abang lo cek Eh, segituan, Dok? Memang sekisaran sebegituan Oke, sih. 800 juta dia nawarin harga berapa kalau? Dok, gini aja deh, gua kan butuh duit nih ya, Oke, katanya. Iya. Aku kena musibah, pendarahan harus operasi besok pagi. Uang aku di Mandiri sebenarnya ada 1,8 M, cuma bisa ditariknya 16 Mei. Sama? Ngirim Sama? juga nggak? Iya. Coba, gue minta Sama-sama postingan yang 1,8 M. Iya nih. Postingan Oke, satu, kita samain ya. Kita samain ya. Karena Nih. kita kemarin sama Marisa Ica juga udah Nih. ngasih sesuatu yang sama, ya. Sama ya. Jadi ini modus ya. Dia ngasih 1,8, 1,8. Ya, nanti ini ya. Sama persis. Sama persis ya. Iya. Jadi kita ini Oke. tertipu karena berdasarkan kasihan ya, gitu. Oke. Dia bilang gue punya duit 1,8 tapi nggak bisa ditarik. Iya, nggak bisa ditarik tanggal Karena 16. apa alasannya? Diblokir pajak bukan? Nah, dia nggak bilang nih, dan aku juga kayak udah pusing dah, karena diteleponin terus. Iya, karena kalau sebenarnya. bilang ke gue itu katanya dia punya utang pajak diblokir pajak sampai nanti diberesin baru bisa dibuka lagi blokirnya. Oh, gitu. Oke. Nah, jadi Kok pajak ngutang ya kan? Oke, Nah. terus akhirnya dia bilangin, dok bisa dijualin nggak? Nggak apa-apa deh, 300 juta aja deh. oh gitu. barang 800 juta dijual 300 juta. Tapi dia ngakunya dia beli 1 M. Oke. Oke. Hmm. Terus gue bilang, oke, kamu oke nggak sih? Sebentar ya, nanti habis pulang saya call. Dada aku ditendang, pendarahan dalam. Tuh, dadanya ditendang siapa dibilang? Nah, dia nggak bilang nih Oke. ditendang siapa. Oke. Di rumah sakit ini asuransi biasanya reimbus, tapi nggak kerjasama. Alatnya ada di Lebak Bulus, di kliniknya dia nih. Gila dia ngibul banget. Ya, oke. Pada saat itu dia nggak cerita dadanya ditendang pendarahan. Iya. Ini ditendang nih, dada aku ditendang pendarahan dalam. Kalau minat bisa langsung kirim. Dokter untung banget nih kalau nutupin itu, katanya Iyalah gitu ya. pasti ya kita mikirnya ya untung dapat alat murah ya kan. Oke, 6 handpiece ya, gitu. Sebentar, nanti aku pulangin muridku, saya telepon nih. Itu kamu sudah beres ya sama Venus. Berarti 1 tangan nih. Oh artinya nggak ada cicilan ya? Iya. Dokter gitu. nanya nih. Terus katanya gini. Terus dia udah stuck tuh di sana nggak ngobrol. Nanti ada ke bawahnya. Nah, dia bilang ke abang apa 1,8 karena pajak. Iya. Oke. Akhirnya waktu gue bilang nih kan lo punya duit 1,8 kenapa nggak ditransfer? Dia setelah ketahuan dia nepu baru bilang karena uangnya di freeze katanya. Di freeze itu soalnya jual beli izin travel umroh. Oh enggak, dia bilang katanya Oke. utang pajak ke gue. Dia berarti beda nih ya. Iya. Oke, Oh jadi kita ada perbedaan nih. ada perbedaan dikit nih. Iya. Oke, cair tanggal 16 Mei. Kemudian dia kayaknya ngakalin deh. Dia bahas lagi tentang suaminya. Dia kabur karena kena DPO. Jadi aku ini di rumah sakit juga sendirian. Oh jadi dia cerita kalau suaminya DPO kasus narkoba. Dia cerita jadi suaminya itu Kabur. DPO kasus narkoba. Iya, kabur. Kemarin suaminya nelfon gue Nah, makanya. Nah, dia dan gue ngomong juga sama dia, bener nggak lu DPO? Karena lu nelfon gue jangan sampai gue kena nih. Iya kan? Enggak lah, pasti katanya kalau enggak gue ketangkep. Iya, kalau DPO pun harusnya di TV udah heboh ya, tapi Iya. kayaknya nggak ada gitu. Oh dia cerita begitu? Iya. Nah, Oke. jadi dia bilangin, aku di RS ini sendirian. Karena aku sama mama aku. Aku juga tadi ke IGD sendiri. Sedih banget. Terus aku bilang, ya ampun. Oh kasihan dong Oh, lo dok aku ya. udah kasihan. Habis badan aku babak belur. Terus aku bilang gini deh, aku adanya bisanya 200 juta. Keburu bayar yang lain-lain. Terus dia bilangnya, ya udah deh nggak apa-apa. Bisa sekarang nggak? 200 juta tuh. Iya. Bisa sekarang nggak? Ambil aja deh. Nggak apa-apa, insya Allah aku ikhlas kok. Nanti aku beli lagi aja kalau udah ada rezeki. Jarang dipakai mesinnya, masih Oke, mulus jadi dari 300 juta banget. turun langsung 200. 200. Oke. Oke. Dikirim nih nomor salesnya. Aku beli sama dia. Kalau ada apa-apa sama dia. Kalau terminat nanti alatnya diantar sama Brimob aku. Sama Brimob sama Ya, dia juga bilang gitu. oke. Ada di Jakarta namanya itu. Terus aku sebelum ini aku bilangin. Yang pertama, kondisi mesinnya bagaimana? Masih ada garansi enggak? Pembayaran kita transfer, ketemuan di rumahku aja atau kita ketemuan di mana? Dia jawab nih, kondisi mesin 95% mulus, cuma baret-baret pemakaian saja.
masih garansi 1 tahun, nggak masalah kan? Katanya gitu, 1 tahun 8 bulan. Terus dia bilangin pembayaran, aku tanya transfer atau ketemu, boleh diambil ke klinik Lebak Bulus atau diantar pegawaiku. Terus dia bilangin gini, kalau ketemuan dia baru ralat nih, kalau ketemuan kita nggak bisa, aku ini nih masuk rumah sakit nih. Oke, nggak usah diliatin deh. Ya. Nah, masih dirawat, besok operasi jam 8 pendarahan dalam. Ya ampun, jadi ini ada orang yang bisa antar mesin nggak ke klinik aku? Bisa, Brimob aku, katanya gitu. Ya. Oke, nanti Brimobnya suruh nganterin mesin. Brimob sekarang berubah tugas Jadi nganterin mesin kecantikan. Oke, mesin kecantikan. Ya, jadi Brimob udah berubah tugasnya. Jadi aku bilangin oke, nanti langsung ditransfer karena limit aku nggak cukup. Ya, aku kirim alamatku ya. Tapi dok gini, lu bisa nggak DP 50 dulu biar sama-sama enak. Jadi aku suruh Brimobnya langsung nganter nih. Jadi sekarang Mimpi Brimobnya apa nih Brimob disuruh nganter alat kecantikan ya? Orang mah perang gitu ya. Iya. Ini Berantas kejahatan ya. Ini hebat nih. Jadi. Iya. Jadi sekarang aku udah suruh dia jalan. Dok, sumpah jual santai aja 600. Oke. Ya kenapa jual santai? Biasanya dia jual GoPay juga bisa cepet laku Iya, ya kan? bener sebenarnya. Terus aku jual nih ke titik-titik yang jalan Aceh 600 padahal udah 3 tahun nih. Jadi dia mau ngebandingin yang dia jual ke orang 3 tahun seharga 600 juta. Yang ke aku baru berapa tahun pakai? 200 nih. Nah, 200 nih. Oke, kemana? Oke, dikirimin lah, ada 2 rekening, BCA dan Mandiri. Minta alamat. Iya. Setelah minta alamat Inisialnya aku. MS kan? MS, iya Iya, oke. Bukan MZ ya? Bukan, beda. Iya. Jadi aku Ini bingung. nama palsu. Ini benar nggak? Ini nih namanya gitu. Oke, dikirimin dok, ini nomor Brimob aku kalau perlu setting-setting. Baiklah, sekarang aku mikir Brimob sudah bisa setting Alat kecantikan. Alat kecantikan. Oke, ya. Wah ini lucu banget sih. Ya. Jadi aku kirim alamat klinik aku nih. Panggil aja itu apa yang sales mesin. Habis lebaran sekarang pasti libur. Tapi tadi juga udah deal sama salah satu klinik yang sering masuk TV juga nih. Ya. Cuma dia bisanya transaksi habis lebaran. Aku perlu sore ini 195 juta. Sama, dia juga bilang udah ada showroom yang mau nih. Cuman dia maunya nanti hari apa. Gitu. Jadi kita dia ngebanding-bandingin kita supaya kita buru-buru. Ada yang Supaya mau nih. Lu duluan atau Nih, dia duluan? modus nih, kesamaan modus ya. Oke, sama. Berarti sama. Sama, minta dikasihani juga sama. Oke. Karena belum ditransfer duit, dikirimkanlah spray penuh dengan darah, kepala yang penuh dengan darah, lagi MRI. Akhirnya ditransferlah sama aku tanggal 1 Mei jam 4 sore ke inisial MS ini nih. Iya. Oke. Ke BCA Mandiri. BCA. Oke. Aku tulis dengan DP Venus Versa. Berapa lo transfer dok? 50 juta pada 50 juta. saat itu. Habis badan aku dok. Ya Allah, thank you ya. Itu Brimob lagi di jalan sekarang. Oke. Dia habis itu bilang ini ya, terima kasih telah menyelamatkan hidup aku hari ini. Nah, tunggu. Ini kayaknya ada nih. Kalau gua ada nih. Oh gitu ya? Gue Iya. enggak kayaknya. Iya. Oh. Jadi gini dok, makanya aku selalu nggak fokus kalau ngomongin klinik nih sama dokter. Soalnya aku nasibnya gini, udah nggak kayak zaman dulu. Gitu. Udah nggak kayak zaman dulu, ini beda. Itu Oh, dia 18 M aku jual semua klinik aku. Tapi yang DP baru DP 1,8. Dia jual 18 M tapi baru DP 1,8 gitu ya. Makasih ya dok, tapi aku nggak se ekstrim kamu gimana gitu ya bang ya. Iya, iya. Oke. Terus aku ya menyemangati lah sesama Kasian. perempuan ya, kasihan. Dia lagi lo terjebak dalam drama settingan nih. Iya, terus aku bilang Mendingan di setting gua apa di setting dia nih? disetin abang Ya aja kalau deh. gua kan setting hiburan ya kan? Iya. Iya kan? Terus Oh dia nyeting duit lo nih. ya udah nih, gue udah terjebak nih. Iya. Ya udah kamu Iya. pasti bisa lewatin Iya. semuanya deh. Oke. Telepon demi telepon. Dok, itu Brimob udah jalan ya. Dari jam 4 nih dia jalan nih. Ke Lebak Bulus ngambil kunci. Jadi nanti sampai tempat kamu sampai jam 6 ya. Oke. Intinya nyampe nggak? Nyampe tapi nggak sesuai yang dia bilang, jam 6 ke jam 8-an itu jauh banget ya. Oke, apa yang diantar, barangnya diantar? Oke, barangnya diantar gitu. Nah, terus setelah perjalanan pokoknya jam 4-an gitu aku bilangin, Din, kamu ada kenal sales Arpad nggak? Kenapa dok? Kebetulan banget nih dok. Iya. Enggak, aku lagi mau nyari-nyari. Ada Alphard Murah Putih punya cowok aku yang sekarang Tahun 2020. berapa? Wah yang ditawarin ke Dennis tuh. Jadi Alphard Putih tahun 2020. Berapa dijual sama dia? Dia jual murah, ketemu Berapa? dia aja di Jakarta. Berapa dijualnya? 550. Hah? Alphard 2020 itu minimal 1 miliar guys. 1 Iya. miliar lebih, 1,50 ya masih bisa. Jadi dia ngomong Oke. itu nggak boleh by chat, harus telepon. Oke. Karena ini orang penting, salah satu anggota DPR. Oke? Yang Dibilang si Love. cowoknya ini? Iya, oke. Yang pokoknya di Anggota posting. DPR, iya.
Oh, itu anggota DPR dibilang. Oke. Cowoknya anggota DPR sih, ya. Ya si itu ya. Oke, yang disebut itu. Denis itu bukan? Benar, Iya. yang sebut Denis. Jadi juga nyebut nama itu ke gua. Yang inisialnya Teng kan? Benar. Iya. Oke. Dok, di mana? Udah di rumah. Dok, sisanya transfer split ya. Soalnya si Brimob udah di jalan deket. Nanti setting habis lebaran aja. Aku kirim orang Venusnya ke rumah gimana? Aku udah di klinik, aku tungguin. Oke. Lo belum sadar ditipu nih, Dok? Belum. Aku belum sadar. Aku sadar setelah nonton podcastnya Oke, Abang. oke. Ini lo transfer udah gocap nih? Udah gocap. Oke, Gitu. terus? Aku udah di klinik, gue tungguin. Oke, dok kan yang anter nggak paham alat. Tadi katanya bisa setting, sekarang nganter nggak paham alat. Nanti aku kirim salesnya aja. Mau tanggal berapa biar aku buat janji. Oke. Aku udah di klinik, terus dia balas lagi. Bisa nggak sisanya 50 lagi ini? Nanti alatnya sampai pelunasan, aman kok 100.000%. Sama. Kata-kata gue juga. 100.000% kok. Mobil aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, 100.000%. Oke. Nah, terus Gila, ini bahasanya sama nih berarti. oke, ini sama banget. Nah, gini. Sisanya dipaksa transfer lagi. Dok, sisanya bisa ke Mandiri nggak? Soalnya gesek ke rumah sakit biar nggak limit. Setahu aku kalau transfer ke debit kayaknya nggak limit. Ya beda. Beda Kita ya? mau pakai debit Nah. sama transfer M-Banking, transfer ATM beda nih. Iya, beda. Oke. Terus aku dikirimin lah fotonya. Coba kamu kirim fotonya nih. Yang janjinya 6 kepala jadi 4 kepala. Aku bilangin nggak bisa. Oh, kurang lah perlengkapan kurang tuh dong. alat ya. Nah, Iya. oke. Dapatlah semuanya intinya. Akhirnya Dia antar tuh? Antar. Berarti masih bagus lo dapat dikirim alatnya. Makanya setelah aku nonton podcastnya Abang, aku masih bersyukur nih. Abang nggak dapat apa-apa, cuma kertas dapat nggak Abang? Surat tanda terima akhirnya ada, tanda terima masih, DP. ya, oke. Setelah gua samperin ke rumah sakit tuh juga. Jadi Abang samperin rumah sakit bukan karena jenguk, karena surat. Karena ya mau kan? lihat mobil dan minta surat itu. Oh, soalnya aku ngeliat captionnya dia Abang ngejenguk. Dari jauh-jauh dari Jakarta. Iya, gitu. Oke, baik. Terus aku bilangin, aku nanya, ini untuk mesin urusan sudah beres iya. ya sama vendornya. Urusan apanya? Maksudnya pembayaran mesinnya semua udah clear kan? Sudah dok. Iya. Oke, thank you. Aku bilang gitu. Senyum nih. Ye, dapat mesin murah nih. Makanya habis lebaran nanti aku bilang sama salesnya atau ke dokter Mega. Aku nggak tahu siapa lagi nih. Oke, nih aku lagi mintain duitnya ya. Gitu. Nanti ke sana sekalian serah terima invoice dan lain-lain. Jadi sama-sama enak. Oke, thank you so much. Gitu. Aku masih Bayar cepet udah nih. ini udah Jadi bayar udah nih. cepet nih. Total Iya, 100. Udah. Oke. Terus PIN-nya aku kirim ya. Oh, udah pakai PIN tuh alat. Ada alat Iya. karena Bisa dipakai? Nah, terus setelah udah pakai PIN datang, ini PIN-nya kok nggak bisa? Iya. Aku tanyain. Waduh, PIN-nya nggak bisa. Aku bilangin ini sebenarnya udah selesai bayar belum? Oh ya salah dikasih gitu. Emang kalau misalnya alat itu belum lunas nggak bisa dipakai? Nggak bisa, soalnya itu alat Eropa. Jadi kalau misalnya Link, dia ngeling ya? ngeling, Oke. cicilan gitu. Iya. Jadi kalau cicilannya macet ya ngikutin dari paskotnya nggak bisa dipakai Iya. gitu ya. Terus apa jawaban dia? Nah, oh tadi kan ternyata 50. Nah ini sekarang 50-nya lagi dia ingetin nih buat transfer, sorry. Oh, tadi belum ya, 50, belum. Belum. Oke. Dok, udah ada nih. Password angkanya cuma 8 dikirimin coba. 1, 2, 3, 4, 16 angka. 16 angka. Aku bingung, angkanya 8 masukin, kenapa dikirimin 16 angka? Loh, ini passwordnya nggak bisa. Passwordnya kan cuma, 6 angka. 6. Iya. Oh astaga, itu bukan ya Oh, dok. password apa dimasukin tuh? Ya. Nah, kode ini yang saya perlu, bukan kode mesin. Aku bilang gitu, udah emosi nih. Jadi dia pura-pura bego tuh dia. Nah. Iya. Coba tolong tanyakan, dicek nih. Oke. Tapi udah bisa kebuka. Udah bisa kebuka. Oh, bisa kebuka? Udah expired nih. Expired. Februari tanggal 7 2022. Karena di blok belum bayar cicilan. Ternyata belum bayar Tapi lo belum cicilan. tahu kenapa kira-kira ya? Gue belum tahu nih. Iya. Pasti percaya aja sama dia. Loh, udah bisa dibuka tapi semua handle piece-nya Nggak bisa. expired gitu. Terus aku akhirnya udah capek. Gini ya, saya udah capek sama urusan begini, kamu refund aja sama saya. Udah mulai panik nih. Udah mulai nih. Itu hari Senin berarti tanggal 2. Tanggal 2. Aku udah emosi nih. Aku balikin mesin, pusing saya semua expired. Gitu. Ini uang saya gimana? Tunggu kembalikan dulu baru balikin mesin nih, sama-sama fair. Dok, sabar dok. Saya lagi nelpon salesnya. Udah nggak apa-apa. Aku udah capek sama urusan gini, udah gitu aja, titik. Intinya belum jodoh. Aku bilang gitu.
Kalau sekarang nggak kebuka, besok saya langsung refund. Alat simpen aja. Capek, aku bilangin gitu. Tapi kalau udah bisa deal ya apa gimana? Nggak usah aja. Dia udah nanya nih, kalau udah bisa gimana deal? Aku nggak mau lagi. Ini salesnya lagi ketikin direct pembukanya. Gini aja, refund baik-baik kita ya. Dari yang pengen sampai nggak pengen nih, aku bilang. Intinya lo udah ngotot begitu? Iya, udah ngotot. Terus nih. dia bilang balikin nggak? Nggak apa-apa lagi. Terus katanya tetep nih di ngotot nih. Udah coba kamu cobain passcode-nya dulu nih. AAA 8 kali ini. Sudah. Nggak bisa. Expired juga. Aku bilangin gini. Ini serius ya, kita cancel deal ini. Bagusan kamu jual harga lebih tinggi ke dokter lain. Oh ternyata dokter Yeni tahu bahwa dia ngejual alat itu ke dokter lain. Enggak, aku yang tawarin dia malahan. Iya. Kamu silakan jual ke dokter lain aja. Nggak mau lagi ini gitu. Bener-bener udah nggak pengen. Iya. Kamu transfer balik aja. Ini nomor rekening saya sekarang. Kamu transferin. Dok, bukan masalah uang. Aku bisa refund Senin keluar dari rumah sakit aman kalau nggak kemana-mana. Gitu. Cuman itu kata salesnya coba dulu yang direct. Dokter alamat. Nanti dia ke sana. Aku bilangin, serius ya, ini saya nggak minat lagi. Gitu. Aku nggak mau berantem sama dokter Yeni. Nyebelin banget tadi aku sampai marah-marah sama sales. Gini, nanti pas kamu sudah refund aku balikin ya Din. Soalnya aku sudah mau keluar kota nih, mau ke Bali nih gara-gara ini nih, udah pusing rusak kan kepala. rencana liburan lo kan? Liburan gue rusak Ya, nih. liburan gue di Bandung juga rusak gara-gara dia. Kesel banget. Jadi cancel aja apa gimana? Iya cancel aja, dia tetap ngotot. Padahal di antara cancel itu dia menyelipkan kata-kata itu kayak supaya aku mau ngambil balik, aku tetap cancel. Soalnya kan orang mesti mau ke sana. Nggak apa-apa, ini juga udah malam, kita cancel aja. Itu udah jam 8 malam. Oke, intinya lo tahu itu masih nyicil belum lunas dari mana? Karena setelah gue pikir-pikir nggak mungkin ini mesin masih pakai passcode. Akhirnya gue review flashback ke yang dulu waktu gue di klinik yang dulu pakai mesin ini, kalau masih passcode itu masih nyicil. Iya. Nah akhirnya ke refresh kembali gitu. Lo tanya kemana tuh? Akhirnya aku nanya ke salah satu sales mesin yang sudah baru aja keluar dari tempat mesin itu. Iya. Dia Dicek. masih nyicil dok. Cuma Ternyata gitu. masih nyicil. Lo nyampein nggak ke si MZ ini? Enggak. Aku masih baik nih, masih. Sama kayak gue berarti, gue udah tahu bukan mobil dia juga, gue masih ikutin dramanya dia nih. Iya, gue masih. Kita sejenis berarti, Iya. setipe. Oke, gue udah tahu gue ditipu nih. Tapi kita masih nggak bilang bahwa lo nipu kan? Iya, nggak mau. Oke, dok minta rekening Senin aku refund. Oke, gue kirim lagi ke rekening ke yang kedua kali. Hari Kamis, dok pagi. Venusnya mau dibeli sama dokter ini. Dokter ini itu mantannya bos gue. Nggak apa-apa, refund aja. Nanti udah refund silakan ambil. Saking udah eneknya. Soalnya dokter itu mau ngecek ada tim dokter yang bisa anter. Yang didampingin sama Brimob. Nah, Brimob lagi spesialis kecantikan. Oke. Dia bayar di tempat, langsung aku split dananya. Aku mikir di zaman sekarang masih bayar uang cash. Hah, apaan sih ini? Gak bisa, transfer dulu aja. Saya juga nggak sembarangan ya orang ke rumah, itu hak saya, privacy. Nggak bisa begitu. Lo dikasih gambar uang cash nggak? Nggak ada. Oh, gua ada. Sesuka hati ke rumah. Intinya balikin. Dan ini merepotkan. Pokoknya aku udah marah-marah gitu ya. Sekarang orangnya OTW ke sana langsung dari tempat. Tadi aku sudah kasih alamat dokter. Bayar gimana? Ini sih parah. Loh, kok alat ditahan gitu? Nah ini udah mulai berantem nih, hari Kamis. Dibayar nggak mau, aneh penggelapan loh, bisa aku laporin. Kata dia? Ya. Iya. Terus aku bilangin, loh kamu nggak malu, Met? Kita dokter bahasin kamu loh ini. Kamu tuh belum lunas. Uang saya sudah masuk, WA kamu udah di sini nih. Mana uangnya? Transfer aja, nggak usah pakai ribet. Lah baca, dikirim dong yang aku kirim ke abang tuh. Iya. Kalau aku janjinya segitu cuma bayarnya segini, terus nggak dikasih orang datang, terus pokoknya dia kirimin. Aku laporin ya. Dia ngancam mau laporin lo dok ya? Oke. Mau laporin Dia selalu gue ke begitu. Polda. Jadi dia kesamaannya kepada korban-korban lain adalah dia nakut-nakutin korban dengan dibilang mau ngelaporin ke Polda. Oke. Seakan-akan dia yang punya Polda ya kan? Iya, dia pokoknya dia hebat dah. Dia kayaknya melebihi siapapun gitu ya. Oke. Akhirnya gue jawab dong. Lo sempet takut nggak? Enggak, gue jawab gini, bodoh amat terserah. Lagian kamu ini gimana sih, awalnya baik-baik kok jadi begini. Lagian kasih mesin yang nggak bisa dioperasikan, password expired. Sekarang minta mesin kembali, uangnya sudah ditransfer itu, kenapa nggak dikembalikan? Ya, Apa jawaban dia? Nah, tanya sama sales, apaan sih ribet? Oke, sekarang saya ke Polda, laporan penggelapan. Dia bilang gitu? Sampai sekarang nggak dilaporin kan? Nggak perlu duit segitu, nggak perlu duit segitu. Terus Buktinya dia ngasih Sherlock Polda nggak? belum. Nggak perlu duit segitu, tapi gua nggak balik-balik nih. Udahlah, memang licik. Terus aku bilangin, Jadi dia yang marah-marah seolah-olah lo yang jahat kan? nih sekarang Ini jadi sama nih ciri khasnya begitu korban-korban lain gitu. Dia neken dan dia
menempatkan diri dia seolah-olah malah dia yang dijahatin sama si korban. Benar. Iya kan? Jadi dia bikin kita pusing, dia kayaknya bikin mood kita ini kacau gitu loh. Iya. Nah, terus dia bilangin, kamu ini kalau nggak perlu ya kembalikan dong duitnya gitu ya. Dan dia janji mau transfer nggak? Transfer. Janji. Mana? Janji. Kirim bukti transfer, aku bilangin. Dikasih bukti palsu juga? Nggak ada. Oh, nggak ada? Dia janji transfer tapi nggak ada. Iya. Siapa yang bilang mau transfer? Dia. Oke. Kalau gua bilang macam-macam. Kakaknya lah, nanti cowoknya lah, dianya lah. Nah, ada cowok orang ya, padahal finance-nya lah. belum selesai ya dia Iya, ya. iya, Oke. iya. Terus dia bilang dong, minta balik duit tapi udah diiklanin. Ya wajar dong, gue udah bayar 100 juta dari harga 200 juta sama Iya. kayak pakai mobil dong. Iya. Gue masih udah bayar DP 2, gue udah Oh, lu pakai. ngiklanin mau jual itu? Gitu. Iklan kemana? Itu hak sendiri. Saya udah transfer 100 juta hak saya. Hak kalau udah bayar lunas ya Besti gitu. Saya kan deal 200, 100-nya Oh, penggelapan. dia nyari-nyari kelemahan lu tuh. Itu yang dilakukan. Ya. 100-nya penggelapan. Saya kirim anggota saya sekarang. Gue kirim balik dong. Lihat baik-baik ini bukti yang saya kirim. DP dan Venus sisa 100. Untung aku kirimnya ke rekening dia nih. Terserah, saya ikutin jalur hukum, nggak apa-apa. Aku balesin. Itu DP, balikin duit ya. Tahu hukum jual beli nggak? Dia lebih hebat dia loh. Iya. Baca makanya, silakan ambil kembali. Aku Iya. jawabin. Jangan sekolah tapi nggak pakai ilmunya. Ya bener dong, orang gue sekolahnya dokter tapi dijabarin yang hukum, yang nggak ngerti. Jadi ini penipu profesional itu adalah penipu yang ngerti hukum. Dia nyari-nyari celah-celah. Ini nih kali ini nggak boleh lolos nih. Iya. Ya. Terus aku bilangin, kamu juga salah nih jual barang tapi masih ngutang sama orang. Jadi bang, dia jual barang sama aku, ternyata ini barang dia masih ngutang sama yang punya barang. Oh, itu kena pasal itu. Nah, tolong deh bang. Sama ibaratnya lu nih sama aja nih. Lu kredit mobil, lu leasing nih. Terus mau belum lunas, mobil lu jual ke orang, itu udah kena. Terus Sama kurang lebih gitu. ya Ya. silakan deh bang, itu Iya. pusing dah Iya, kita iya. nih. Terus dia bilangin, balikin duit ya, gue bilangin, dibalikin di tempat, uang ditransfer. Ya udah, sini balikin. Depan muka Anda, mana uangnya? Terus aku bilangin, Dia nggak ditransfer kan? nggak ada. Sampai sekarang? Nggak ada. Kapan terakhir berhubungan sama dia, gue tanya? Hari Jumat. Sama, terakhir juga Jumat. Oh, berarti udah hilang dia orangnya. Jadi Jumat hilang nih. Oke, hilang sampai sekarang. Hmm. Terus aku bilangin, aku telepon sama salesnya. Lo di mana? Lu jangan macem-macem ya. Ini jangan sampai nama lo rusak ya. Gara-gara lu kerja sama dia nih. Ya. Aku kasih tahu ngomong yang jujur aja nih. Iya. Apa kata salesnya? Dia ceritain semuanya. Ternyata? Dok, saya disuruh ke rumah dokter, orang saya nggak mau, saya lagi mau ke Bali kok, katanya gitu. Ya ampun, nih orang penipu ya. Sampai aku bilangin, ih kamu serem ya. Aku bilangin sama dia, sampai aku capturein. Sama MZ? Nah, sama MZ. Apanya yang serem? Aku ke Polda sekarang. Kata siapa? Dia. Oh, dia ngancam? Dia ke Polda sekarang. Saya tunggu itikat baiknya sampai jam 12. Siap, nggak apa-apa. Aku Oke, bilang gitu. iya. Penipuan, penggelapan. Aku udah ngakak aja. Jangan nangis-nangis ya kalau udah gue lapor SPKT nih. Sama, gue juga mau di SPKT sama dia. Bilang aja mau alatnya. Dia bilang ke aku, cerdik Itu kamu. Jumat tuh ya? Nah, Jumat. Oh, dia marah. Dia marah. Nah, saat dia tadi udah minta belas kasihan nggak mempan, dia marah. balik marah tuh. Memang sama. khas ya. Semua korbannya dia melakukan itu hal yang sama. Terus aku bilangin, gue nggak mau. Ngancem, ya kan? Gue nggak mau. Buat apa alat nggak kepake? Kenapa dibayar di tempat? Nggak boleh dipromosin. Utangmu belum selesai. Nggak malu? Ya bawa uangnya, mana uangnya? Sampai sekarang dibalikin nggak duit itu? Enggak. Enggak. Jam 2 bawain lah. Aku kirim alamatnya lagi. Pokoknya lu jangan mau dibalikin sedikit-sedikit. Nggak mau. Lama. Lu harus mau kalau mau 100 full. Iya. Iya. Gitu ya bang Oke. ya. Gitu ya. Iya, harus. Pokoknya kita sepakat ya. Iya, sepakat. Sekarang gua tanya. Karena ini iya. sama-sama yang kita transfer, aku 100. Abang berapa? 100 Ah, awalnya. Oke. Berarti Oke. kita Dan SPKT sepakat. sepakat. Oke. Iya, di SPKT ya. Iya. Dan ini korban-korban yang lain juga ibaratnya berarti ditakut-takuti. Bener, aku bersyukur banget. Terus Iya. terang waktu aku diancam sama dia, walaupun aku bilang siap-siap, sebenarnya aku kan mikir gini ya, aku dokter nih, aku di klinik. Males banget kan aku harus ke Polda ngurus-ngurusin yang kayak begini, tenang. jujur gitu bang. Polisi sahabat masyarakat. Nah. Nggak akan bikin ribet Aduh, lu. jadi ini kita minta tolong sama Bapak Polisi supaya bisa nolong kita-kita. Oke. Karena ini masih banyak banget yang belum berani speak up juga nih Iya. sebenarnya. Oke. Aku aja tuh nge-DM abang itu bolak-balik. Udah kirim unsend, kirim unsend. Udah Ragu-ragu, berkali-kali. ragu-ragu. Aduh gue takut nih, gimana ya? Tapi setelah gue nonton podcastnya abang, ya. Lu nonton podcast gue gimana ceritanya nih? Nah, podcast abang gini. Aduh ini udah viral ini di
ini kasih sama temen gue yang ditawarin sama dia. Jadi Iya. gini, barang sama aku, dia Iya. tawarin lagi ke orang. Dia jual ke aku 200 juta, dia jual ke orang 80 juta. Jadi itu barang 800 juta dijual ke orang 80 juta. Iya. Jadi barangnya padahal di lo nih. Iya. Dinawarin ke orang lain barang Iya. fiktif berarti Iya, kan? hebat Oke. ya berarti kan. Jadi dia nggak tahu kalau dokter ini juga temenku. Ngeling. Ngeling. Dia lupa Kita- bahwa dia iya kan? lupa ngeling. Terus aku bilangin ya ampun. Nah, balik ke podcastnya abang. Dibukalah sama laki gue. Lu duduk sini, lu nonton baik-baik podcastnya Uya Kuya. Coba kamu ambil handphone, dia udah ketawa karena dia nonton duluan. Oh, dia ketawa tuh. Dia udah ketawa. Sama kayak bini gua. Bila lakinya ditipu malah ketawa-ketawa. Kakak. Dia udah ketawa. Iya. Gue udah nonton. Iya. Jadi biar enak, lu duduk sini, lu nonton dari awal sampai akhir. Sambil megang handphone lu yang chat lo, lu samain. Iya. Ah, mati gue sama kena tipu gue langsung Sama kan gitu. modusnya sama, kan? Sama persis. Jadi mungkin di sini itu mungkin kalau ada yang belum berani kayaknya harus berani speak up deh. Oke, Harus pesan apa sama-sama. nih? Karena yang ngadu ke gua korban banyak nih. Iya, jadi Nah. kayak aku nih, mungkin dari kalian banyak nih kayak aku sama udah kirim, Iya. unsend kirim unsend takut maju terus kayak takut dilaporin sama dia, nggak perlu takut di sini. Seperti iya, yang iya, abang bilang polisi iya. itu sahabatnya masyarakat. Iya. Itu duitnya kita carinya itu tidak mudah dan kita ditipu sama orang yang berasaskan rasa belas kasihannya kita sehingga kita menolong dia. Bujuk rayu. Iya, bujuk rayu. Iya. Dan ini sebenarnya alurnya sama banget. Jadi untuk kalian-kalian yang kena tipu nih, Iya. ya, bisa langsung DM-in abang, pasti akan ditolong. Jadi biar kita sama-sama juga Iya. tertolong ya bang ya sama Oke. polisi ya. Jadi abang tolongin Iya, ya suara-suaranya iya, iya. kita yang tidak Iya. bisa kita suarakan, kita satuin. Iya. Dia ini juga biar buka dia tahu. posko pengaduan dia. Ha-ha. Oh, dia lebih sadis dia. Oh. Posko pengaduan dia. Jadi kita harus lebih kuat, iya. lebih berani, Iya, biar iya. rame-rame, biar suara kita bisa didengar. Biar nggak ada korban-korban berikutnya. Iya, karena Bener nggak? ini Karena ini kan track record dia kan. pinter loh. Karena gue juga saking gue nggak pernah lihat beritanya lagi, nggak pernah lihat berita TV, jadi gue nggak tahu kasus-kasus dia sebelumnya banyak kasus. Sekarang gue baru lihat, oh dia berkasus dengan A B C D E F G A B C Z sampai balik lagi A. Iya, ini bener-bener gila banget sih menurut aku iya. ya. Jadi dalam satu hari, which is aku transfernya bener-bener iya. kayak ngasih ampau lebaran buat dia nih. Iya sama. Gue Karena- juga angpor lebaran. Iya kan? Iya. Jadi benar. kita bener-bener apes, liburan kacau, Iya. dia dapat duit. Jadi aku liburannya itu Iya. bener-bener fotonya manyun semua. Sama sama gue. Si Cinta sampai kesel marah sama gue. Iya. Makanya di Cinta tuh kan nggak pernah marah-marah komen ya soal beginian, soal urusan bapaknya. Dia sekarang lebih emosi dari gue. Karena dia ngerasa liburannya diganggu. Dan Cinta yang pertama kali bilang jangan transfer Pak. Dia punya feeling bahwa ini cewek nggak bener. Ya ampun, aku sampai mikir Iya. mungkin karena perempuan ya. Nah abang aja yang bukan perempuan aja kita kasihan sama dia. Iya. Bagi aku yang perempuan coba. Kasihan kan. Ya, jadi mulai sekarang jadi manusia jangan kasihan, pikir yang nyata, jangan percaya sama siapapun walaupun dia siapalah pokoknya Iya. gitu. Karena kan yang gue pikir percaya karena dia teman, dia artis, katanya pengusaha, nggak mungkin dia nipu. Kan kalau sampai orang yang ngaku artis dan pengusaha nipu, berarti dia udah benar-benar mentok, nggak tahu jalan logika berpikir gimana, ya kan? Bener nggak Iya, sih? bener. Orang kan harus jaga nama baik. Nah, baik, malu. Iya, bener kan? Ya, gitu sih. Gue lebih menghargai orang yang pernah masuk penjara karena nyuri atau karena narkoba gitu kali ya, dibanding karena nipu. Ya, ini sih nggak ada Nipu tuh obatnya. udah bener nggak ada obatnya udah. Nggak ada obatnya. Bener, Udah nggak ada mentok lu obat. nggak bakal bisa, nggak akan bisa dipercaya orang lagi deh. Nggak akan bisa. Ya, lu bisnis apapun udah pasti nipu-nipu terus deh. Jadi mikir-mikir Iya, ini iya. uang kita diputer-puter sama dia nggak tau lah ke siapa lah bang. Iya, Pokoknya iya. intinya dan bersyukurnya lagi untung jebakan Batman dia yang kedua untuk jualin mobil Alphardnya aku nggak kejebak. Iya. Cukup sekali. Kalau enggak lu bakal kejebak lagi tuh. Bisa jadi Iya. nanti ayo tuker deh sama alatnya gitu kan. Mobilnya belum tentu mobil dia. Pokoknya- Karena mobil yang ditawarin ke Dennis juga Alphard 2020 Iya benar Iya kan? benar. Sama lagi putih. sama. Fotonya mungkin sama. Iya. Kalau gua ternyata mobil Velfire gua ternyata punya showroom. Showroomnya ada Mimbi Cars, dia udah ngasih kesaksian bahwa dia disuruh bohong. Ya Iya kan? Namanya Ruda yang punya showroom. Terus yang mobil Mercy putih juga ternyata itu punya cewek namanya Giska, ya. Ya ampun. Iya, iya. Heeh. Jadi sekarang mungkin satu-satunya harta yang dia punya mungkin ada di tangan aku ya. Mungkin sekarang ini Lu alat masih itu. bagus punya alat. Iya, masih Iya kan? bagus punya alat. Yang lain dapat tas palsu, ya kan? Walaupun Mobil alatnya expired fiktif, ya, gitu ya. iya. Walaupun alatnya expired. Jadi Oke. Nah, rencana lu adalah lu akan ngelaporin ini nggak? mau bang, kalau abang lapor aku laporin.
Yakin? Yakin, ikut. Kalau diminta maaf lu ampunin Ah, nggak? deal kita ya, Ya. jangan ya. Maafin sih maafin. Maafin sih maafin, Proses tapi uang tetap balik ya. berjalan. Proses tetap berjalan Iya. sampai supaya Kalau jangan ada misalnya yang sampai lain uang nggak juga. balik, Ya dimasukin aja. masukin aja. Iya, Ya. masukin aja nggak apa-apa kok. Udahlah, ya, ya. Udahlah. Karena ini biar gimana pun mungkin kita rugi, tapi berguna buat semua, bener nggak? Iya. Orang jadi ini viral ini berguna loh. Jadi tidak ada lagi orang yang tertipu, tidak ada orang lagi yang dibohongin karena banyak orang-orang yang mungkin punya duit pas-pasan. Iya kan kasihan banget ya Kasian, gitu ya. Iya kan? Dia nggak pernah mikir itu. Benar-benar. Dia bilang dia dibully, dia dijahatin netizen segala macam karena kita bukan. Lu dibully sama netizen karena kelakuan lu sendiri. Benar. Iya kan? Bukan karena kita. Iya. Jangan nyalain orang, berkaca. Gak usah sok ceramain kita. Ceramain diri lo di depan kaca. Iya. Jadi kamu pengen banget ngelaporin kita semua ke Polda. Nah, sekarang aku juga pengen banget nih Iya. kamu ada di Polda kok sekarang. Jadi Oke. Kan selesaikan cita-cita dia baik-baik. kan di Polda. Oke. Nggak apa-apa lah, kita ketemu dia di Polda aja ya Bang ya, Oke. sediain waktu ya. Oke, oke. Gitu. Ya, Ya, deal kalau ya gitu. Bang ya. Oke. Oke. Ya udah guys, terima kasih Dokter Thank Yeni. you. Turut prihatin juga, ya. Makasih loh Bang. Iya, tapi Bener-bener. biar gimana pun mudah-mudahan ini jadi berguna buat orang banyak. Benar. Betul. Jadi mood aku udah dimainin sama dia sejak tanggal 1 sampai Iya. per hari ini dah. Kita berasa goblok kan? Iya, goblok. Iya, iya, nggak apa-apa. Tapi hari Iya. ini aku udah agak cerah Iya, sedikit kok. setelah kita bertemu dan ngobrol tadi dengan tim kuasa hukum dan lain sebagainya. Iya, ya. iya, Oke. gitu. Oke, dan kalau begitu terima kasih banyak. Mungkin ada kalian juga yang punya pengalaman yang sama, entah sama orang yang sama atau orang yang berbeda. Silahkan kasih komentar. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semua. Tidak ada lagi tuti-tuti berikutnya beredar di Indonesia. Oke, tuti alias tukang tipu. Jadi kita buat single judul tuti. Lagu ya. Kalau gue buat single, video klipnya lo sponsorin lo. Iya, boleh. Tuti ya. Tuti. Oke guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.